Halo, assalamualaikum. Selamat datang di video daurulang.id. Kali ini kita akan bahas tentang rencana bisnis, bagaimana menjalankan sebuah bisnis eh, tempat pengangkutan, pengolahan, dan pemilahan sampah. Jadi betul untung nggak sih bisnis ini? Terus kemudian apa kira-kira prospeknya seperti apa? Nanti kita akan coba bahas. Jadi pengolahan sampah itu kita ambil prinsip polluters must pay. Jadi harusnya yang membuang sampah itu membayar. Nah, membayarnya berapa? Terus pengelolaannya bagaimana? Dan kita akan bahas satu persatu. Jadi di bisnis pengangkutan, pemilahan dan pengolahan sampah itu secara prinsip ada dua pendapatan dan ada tiga pengeluaran. Jadi pendapatan yang pertama dari subscription atau langganan pengangkutan sampahnya itu sendiri. Misalnya setiap bulan, setiap keluarga atau setiap rumah atau setiap tempat usaha misalnya membayar 10.000, 15.000, 50.000, 100.000, itu tarif yang harus ditentukan oleh pengangkut sampah. Dan itu pendapatan yang utama buat pengangkut sampah. Atau kalau untuk berhadapan dengan kawasan atau pemerintah, biasanya digunakan istilah tipping fee. Berapa biaya yang dibayarkan untuk membuang sekian kilogram sampah. Itu pendapatan yang nomor pertama. Kemudian pendapatan yang kedua adalah dari pengolahan sampah ini biasanya kita bisa dapat material recovery atau barang bekas, barang plastik, kardus, besi yang bisa dikumpulkan dan dijual dan ini mendapatkan uang. Ini pendapatan yang kedua. Jadi dengan dua pendapatan ini harus bisa membiayai semua operasi di tempat pemilahan dan pengolahan. Yang harus dibiayai apa saja? Tentu pertama biaya pengangkutan itu akan ada, biaya kendaraan, biaya driver, biaya untuk BBM untuk pengangkutan itu sendiri. Yang kedua nanti akan ada biaya eh, pemilahannya. Nah, pemilahannya itu pasti menimbulkan biaya. Eh, Biaya investasi alatnya, biaya operasional orang bekerja, itu akan menimbulkan biaya. Tapi tidak hanya itu, ada biaya lain kalau kita mau melakukan bisnis pengolahan, pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan sampah, yaitu biaya untuk mengolah sampahnya. Yang organik diolah entah jadi maggot, entah jadi pupuk. Nah, hal yang seperti ini belum tentu akan bagus secara bisnis. Jadi yang pasti biaya, bisnisnya belum tentu. Karenanya biaya untuk pengolahan akan muncul. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, skala bisnisnya harus tertentu. Jadi harus cukup berapa pengolahannya, berapa pengangkutan dan pendapatan dari yang bisa dijual. Harus seimbang. Atau lebih besar pendapatannya akan jauh memastikan bisnis ini berjalan daripada ternyata biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatannya. Pasti tidak akan berjalan. Jadi kita biasanya akan bagi skala industrinya, skala berapa banyak eh, sampah yang ditangani atau berapa banyak pelanggan yang harus dilayani untuk memastikan biaya ini berjalan. Jadi kita bagi ada mikro hanya sampai 400 keluarga atau 1 ton per hari, ada yang skalanya kecil, misalnya kita hitung itu di 1.000 kakak per pelanggannya 1.000 kakak atau sekitar 2,5 ton per hari, terus kemudian ada 4.000 kakak atau sekitar 10 ton per hari, dan yang besar itu sekitar 10.000 kakak atau 25 ton per hari. Nah, jadi yang di video depan tadi itu
persiapan untuk pengolahan sampai 10.000 KK atau 25 ton per hari. Jadi breakdown-nya ketika kita misalnya ambil yang kecil yang 1.000 KK per hari itu misalnya kita angkutannya sampah itu 50.000, kita sudah memastikan pendapatan 50 juta per bulan dari angkutan sampah itu sendiri. Kemudian berapa biaya pengangkutannya? Biasanya kita hitung itu sekitar 110.000 per ton untuk biaya pengangkutannya. Jadi dalam satu hari itu akan keluar biaya lebih kurang kalau misalnya kita ambil tadi 1.000 KK itu 2,5 ton per hari, berarti biayanya lebih kurang sekitar 2,5 ton kali 110.000. Jadi sekitar 275.000 per hari. Nah, itu biaya untuk pengangkutan. Kemudian belum biaya pemilahan, karena harus dipilah untuk bisa diolah dan dijual barang yang laku. Nah, itu biaya pemilahannya biasanya kita ambil di angka 150.000 per ton. Tentu bisa bervariasi tergantung standar gaji yang berlaku di masing-masing tempat. Terus kemudian biaya pengolahan itu pasti ada. Dan pengolahan itu utamanya organik. Organik itu harus dikomposting atau kalau yang organik kering harus dibuat biochar misalnya. Nah, ini harus dikelola dalam suatu sistem pengolahan yang membutuhkan biaya dan pendapatannya didapat dari tadi biaya angkutan atau tipping fee dan kemudian biaya penjualan material yang laku. Jadi prinsip dasarnya adalah dua pendapatan harus bisa mengcover 3 pengeluaran. Nah, kalau ini bisa jalan, maka pengolahan sampah akan berjalan dengan baik. Tapi jika tidak berjalan, akan sulit untuk mendapatkan keberlanjutan yang terus-menerus.